Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadine Ananda Syafitri, biasanya dipanggil Nadine. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11B dengan NIM 2311101048 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa yang saya pelajari dalam satu semester ini pada mata kuliah komunikasi data yang diampuh oleh Bapak Prasetyo Yuliantoro, STMT. Dan video ini juga bertujuan untuk memenuhi nilai akhir saya pada mata kuliah komunikasi data. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan apa yang saya pelajari pada mata kuliah tersebut. Komunikasi data. Nah, untuk isi dari modul-modul yang akan saya paparkan ada pengantar komunikasi data, kedua model OSI atau TCP/IP, enkapsulasi dan dekapsulasi, dan modul ketiga ada layer aplikasi, ada layer transport, layer network, layer data link, layer fisik, perhitungan performasi jaringan. Untuk mengetahui apa aja ini semua akan saya jelaskan pada halaman berikutnya. Komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data itu adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Lanjut, untuk komponen yang ada pada komunikasi data, terdapat data pastinya. Data itu berupa teks, gambar, audio, dan video. Selanjutnya ada pengirim, penerima, media transmisi, seperti kabel twisted pair, fiber optik, dan gelombang radio. Dan juga yang terakhir ada protokol. Untuk parameter dalam komunikasi data ada tujuan atau penerima, dan ada data yang tidak boleh diubah, ada waktu pengiriman atau delay, dan jitter. Untuk delay dan jitter, di slide akhir saya akan jelaskan apa itu delay dan jitter. Di sini ada data flow, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Untuk simplex sendiri adalah itu komunikasi satu arah. Sedangkan untuk half duplex itu komunikasi dua arah, tapi dia hanya bisa mengirim satu persatu. Sedangkan full duplex ini komunikasi dua arah, namun dia bisa secara bersamaan. Dan selanjutnya ada model OSI dan TCP/IP. OSI itu kepanjangannya yaitu Open System Interconnection. Dan TCP/IP itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang memiliki arti adalah mereka ini adalah dua model referensi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara kerja protokol dalam jaringan komputer. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu standarisasi penggunaan jaringan, mereka memiliki perbedaan dalam jumlah lapisan dan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya ada perbedaan OSI dan TCP/IP. Di sini terlihat jelas bahwa kalau di model OSI itu terdapat 7 aplikasi, sedangkan di TCP/IP hanya 4. Nah, untuk di OSI sendiri ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, namun untuk di TCP/IP untuk aplikasi presentation dan session digabung menjadi satu, yaitu hanya aplikasi saja. Terus untuk transport sama, namun di network diganti menjadi internet, data link, dan physical digabung menjadi network access. Nah, untuk protokol apa aja sih yang ada pada masing-masing layer OSI ini? Aplikasi sendiri, application sendiri ada HTTP, FTP, DNS, DHCP. Terus untuk presentation ada SSL, SSH, JPEG, dan MPEG. Di session ada APIS, NetBIOS, socket, dan transport ada TCP dan UDP. Dan di network ada IP, ICMP,
Di data link ada Ethernet, dan di physical pasti ada twisted pair, fiber, ataupun wireless. Enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi itu adalah menambahkan informasi ke sebuah paket saat paket tersebut berjalan ke tujuannya. Sedangkan dekapsulasi membalikkan proses dengan menghapus informasi sehingga perangkat tujuan dapat membaca data asli. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dekapsulasi itu membalikkan, sedangkan enkapsulasi itu berjalan ke tujuannya. Seperti ini. Seperti yang dapat kita lihat. Selanjutnya itu ada PDU, Protocol Data Unit. PDU adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer. Seperti di application ada data, transport ada segmen, network ada paket, data link ada frame, di physical ada bit. Nah, kita masuk pada modul layer aplikasi. Layer aplikasi juga dikenal sebagai lapisan ketujuh dalam model OSI dan model TCP/IP dan merupakan lapisan teratas dalam arsitektur jaringan komputer. Nah, lapisan ini juga berperan sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan, menyediakan layanan dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan. Nah, fungsi utama dari layer aplikasi ini yaitu untuk menyediakan layanan aplikasi seperti web browsing dan email, menerjemahkan data, menangani komunikasi, dan menyediakan manajemen jaringan. Nah, untuk protokolnya sendiri yang ada pada layer aplikasi ini yaitu HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, dan DNS. Lanjut pada modul layer transport. Nah, layer transport ini dikenal sebagai lapisan keempat pada model OSI dan model TCP/IP yang berada di lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain pada komputer yang berbeda di jaringan. Nah, untuk fungsi utamanya sendiri, layer transport ini yaitu untuk membagi data menjadi segmen, pengendalian aliran, mengendalikan kesalahan, dan multiplexing. Dan untuk protokol yang terdapat pada layer transport yaitu ada TCP, UDP, dan SCTP. Dan modul selanjutnya yaitu layer network. Nah, untuk layer network ini juga dikenal sebagai lapisan ketiga dalam model OSI, berperan sebagai pengatur lalu lintas dalam jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda. Dan untuk fungsi utamanya sendiri, layer network ini untuk pengamatan logis, routing, fragmentasi, defragmentasi. Untuk protokol yang ada pada layer network tersebut ada pada layer network yaitu IP dan ACMP. Layer selanjutnya yaitu layer data link. Nah, untuk data link sendiri dikenal sebagai lapisan kedua pada model OSI yang bertugas untuk mentransfer data secara andal antara dua perangkat pada jaringan yang sama. Nah, fokus utama dari layer ini yaitu komunikasi antar muka jaringan seperti kartu Ethernet pada perangkat-perangkat tersebut. LLC atau Logic Link Control, enkapsulasi, dekapsulasi. Terus ada MAC, yaitu Media Access Control, konversi data logik ke data fisik dan sebaliknya, menempatkan data fisik ke media transmisi. Untuk protokol yang ada pada layer data link ini, yaitu ada Ethernet, Wi-Fi, dan frame relay. Nah, yang selanjutnya ada layer fisik. Untuk layer fisik ini juga dikenal sebagai lapisan pertama pada model OSI, merupakan fondasi dari jaringan komputer, dan lapisan ini juga bertugas untuk mengirimkan data dalam bentuk bit atau mentransmisikan data. Fokus utama dari layer fisik ini yaitu karakteristik fisik dari media transmisi dan perangkat keras yang terlibat dalam komunikasi data.
dan komponen pentingnya seperti media transmisi, interface sinyal, dan sinyal. Nah, yang seperti saya bilang di awal tadi, saya akan menjelaskan delay dan jitter. Nah, delay dan jitter ini masuk pada penilaian performa jaringan ya. Delay ini dikenal juga sebagai latensi atau mengacu pada waktu yang dibutuhkan data untuk ditransfer dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Nah, semakin tinggi delay, semakin lama waktu dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti kita mengirimkan pesan, tapi loading. Nah, itu delay. Terus yang terakhir ada jitter. Nah, jitter sendiri ini adalah variasi waktu yang terjadi pada saat data tiba di tujuan. Dengan kata lain, jitter ini menunjukkan seberapa tidak konsisten waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi saya untuk mata kuliah komunikasi data pada hari ini. Nah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan untuk apa saja yang saya pelajari dalam satu semester ini pada mata kuliah komunikasi data. Dan untuk kata-kata motivasi sebagai penutupannya yaitu jangan pernah berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, namun berusahalah menjadi lebih baik dari dirimu yang dulu. Sekian video saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.